Salam semangat. Perkenalkan saya Budi Kristiono, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020. Hari ini tanggal 18 November 2020 saya akan melaksanakan ujian kinerja dalam hal mengajar materi barisan geometri. Terima kasih. Semangat pagi semuanya, bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Saya berharap Pak Budi semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Ini ada beberapa siswa yang belum hadir setelah saya lihat di Google Meet. Ada beberapa siswa yang baru hadir, ini ada baru sekitar 20 yang baru hadir di Google Meet kita. Sambil menunggu teman-teman kita mulai saja. Nanti karena rekaman dari Meet kita hari ini nanti bisa disaksikan teman-teman kalian melalui YouTube. Nanti akan saya upload melalui YouTube. Bagaimana, apakah suara Pak Budi sudah terdengar? Sudah, Apabila layar PowerPoint Pak Budi juga terlihat di dalam perangkat kalian? Ya, jadi karena semuanya sudah fix, kita akan mulai. Kita mau awali dengan berdoa. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Ya, Pak. Teman-teman, marilah kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama supaya diberi kelancaran dalam belajar. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Aturan pelajaran kita pada hari ini, nanti kalian jangan lupa untuk mute dan unmute. Jadi saat ngomong nanti di unmute, saat tidak ngomong di mute. Kalian bisa menampilkan video kalian jika pada saat-saat diperlukan saja. Jadi nanti sebelum kalian presentasi, nanti kalian menampilkan video kalian saja sebentar, gitu ya. Kemudian silakan aktif untuk berdiskusi pada hari ini. Nanti siswa yang aktif dan menjawab akan mendapatkan poin khusus dari Pak Budi. Kemudian kalian harus mengumpulkan tugas dan mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Ya, biar kita lebih bersemangat, masih ingat ya YL SMK Negeri 1 Banyudono? Masih ingat? Ya, kita mulai ya kita ya. SMK Negeri 1 Banyudono? SMK Negeri 1 Banyudono? Nah, SMK Negeri 1 Banyudono? Matematika bersama Pak Budi? Bahagia. Bahagia ya. Kita mau nyanyi dulu biar kita lebih bersemangat pada pagi hari ini. Kita mau nyanyi lagu kita. Di sini senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Hariku senang, hariku senang. Matematika bikin kesenang. La 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 la. Ya, semoga kalian semua bersemangat untuk belajar pada hari ini. Ya, ini kegiatan awal kita. Perhatikan perkembangbiakan bakteri berikut ini. Jadi pada awalnya ada satu bakteri. Bakteri itu biasanya membelah diri. Bisa membelah diri menjadi 2, bisa membelah diri menjadi 3. Jadi setelah bakteri ini membelah diri, misalnya membelah dirinya setiap 1 menit. Jadi nanti setelah menit kedua bakterinya menjadi berapa? 2. Ya, bakterinya menjadi 2. Bakteri yang 2 tadi, jika membelah diri lagi, nanti bakterinya akan menjadi berapa? 4. Ya, menjadi 4. Kemudian jika bakteri itu membelah diri lagi, nanti akan menjadi 8. Ya, 8. Ini yang disebut dengan barisan geometri yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui model pembelajaran discovery learning dengan melakukan diskusi kelas serta menggali informasi, kalian dapat
Yang pertama, menjelaskan konsep rumus suku ke N barisan geometri dengan benar. Yang kedua, menentukan rumus suku ke N barisan geometri dengan benar. Dan yang ketiga, nanti menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi barisan geometri ini dimanfaatkan dalam dunia kehidupan sehari-hari, itu sering dipakai. Misalnya dalam dunia perbankan, itu barisan geometri dipakai dalam bunga majemuk gitu ya. Jadi jika kalian nanti, saya berdoa kalian nanti ada yang bekerja di perbankan, jadi nanti kalian juga akan senantiasa bertemu dengan barisan geometri. Nanti dalam bunga majemuk itu menggunakan barisan geometri. Juga dalam dunia kesehatan itu dalam yang sudah kita pelajari tadi, perkembangbiakan bakteri, virus corona yang sekarang merajalela ini menggunakan barisan geometri juga, karena perkembangan biaknya dengan membelah diri, bisa menjadi 2, bisa menjadi 3. Jadi satu bakteri membelah diri, nanti perkembangannya berapa itu bisa ditentukan dengan barisan geometri. Jadi barisan geometri sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan pada hari ini, nanti saya ingatkan lagi untuk absensi di Google Classroom kita. Nanti penyampaian materi, Pak Budi akan menyampaikan materi, walaupun materinya sudah Pak Budi sampaikan melalui grup WA kemarin, baik LKPD maupun materi, video pembelajaran, semuanya sudah saya sampaikan dan sudah kalian pelajari. Dan kalian nanti tinggal diskusi kelas, jadi diskusi kelas, karena kalian sudah berdiskusi dalam kelompok kalian sebelum ini berlangsung. Nanti ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Jadi kalian harus aktif pada hari ini. Kemudian perhatikan kumpulan bilangan berikut ini. 12, 10, 8, 6, 4. Apakah ini membentuk pola barisan? Ya. Ya, benar sekali. Ini membentuk barisan apa ya? Barisan Matematika. Ya, ini membentuk barisan aritmatika. Ada yang ingat ini bedanya berapa? 2. Ya, negatif 2. Kemudian apakah ini merupakan barisan? Tidak. Ya, ini bukan merupakan barisan. Joko yang gemar berolahraga pagi, lari pagi, dia memulai berlari pada hari Senin. Pada hari Senin tersebut dia berlari sejauh 0,5 kilo. Pada hari berikutnya jarak yang dia tempuh menjadi 2 kalinya. Berapakah jarak yang ditempuh Joko pada hari Kamis? Ada yang tahu? 4. Kegiatan yang pertama, perhatikan barisan bilangan berikut ini. 1, 3, 9, 27, 81, 243. U2-nya dibagi U1. U2-nya berapa? Ada yang tahu? 3. 3. U1-nya? 1. Ya, 3 dibagi 1 hasilnya? Ya. 3. Ya, 3. Kemudian U3 dibagi U2. U3-nya? 9. Ya, 9 dibagi U2-nya? 3. Ya, sama dengan? 3. U4 dibagi U3 hasilnya? 27 dibagi 9 dan 3. U5 dibagi U4, U5-nya berapa? 81. 81 dibagi U4-nya? 27. 27. Hasilnya? 3. Apa hasilnya sama? Sama. Ya, sama, semuanya 3. Dan secara umum itu nanti UN dibagi UN dikurangi 1 itu disebut dengan rasio atau pembanding.
dari barisan geometri. Untuk kegiatan yang kedua, pada tahun 2000 populasi harimau di hutan A adalah 512 ekor. Karena pemburuan liar dan kerusakan hutan, tahun berikutnya populasi harimau menjadi 256 ekor. Begitu seterusnya, setiap tahun jumlah populasi harimau menjadi setengahnya. Berapa jumlah harimau pada tahun 2007? Ya. Pada tahun 2000 tadi di soal diperoleh harimaunya ada 512. Pada tahun 2001, pada tahun 2002 berarti tinggal setengahnya ya. Tahun 2002 ada berapa? 256 dibagi 2 itu nanti diperoleh 128. Di tahun 2003 ada yang tahu berapa harimaunya? 64. Ya, 64. 64. Ya, U1 itu 512, U2-nya 256, dan U3-nya 128, U4-nya adalah 64, dan U7 nanti dan seterusnya harus sampai ketemu U7. Akan kita analisis di sini. Jadi pada tahun 2000 tadi sudah di awal U1, U2, U3, U4 pada slide yang tadi saya tampilkan. Diperoleh U2 dibagi U1 itu berarti U2. Apakah hasilnya sama? Sama. Ya, hasil dari U2 dibagi U1, U3 dibagi U2 itu nanti sama, disebut dengan rasio. Rasionya tadi berapa? Setengah. Ya, hasilnya setengah. Kita akan analisis kembali pada tahun 2000 tadi harimaunya 512. Itu adalah 512 dikali dengan Setengah. setengah pangkat 0, benar ya, karena masih di kondisi awal. Terus kemudian pada tahun 2001 512 dikalikan dengan setengah ya. Kemudian di tahun 2002 itu 128 itu diperoleh dari 512 dikalikan dengan setengahnya berapa kali? 2. Ya, setengahnya 2 kali atau disebut setengah pangkat 2. Pada tahun keempat 2003 atau tahun 2003 itu harimaunya 64, itu 512 dikalikan dengan Setengah pangkat 3. ya setengah pangkat 3, jadi ngalikannya setengah 3 kali. Kemudian di tahun 2007 bagaimanakah harimaunya ada berapa? Itu diperoleh 512, nanti dikalikan setengah pangkat berapa? 7. 7 apa 6 ayo? 6. Ini tahun 2003 pangkat 3, tahun 2007 pangkat berapa? Tahun 2002 pangkat 2, pangkat berapa? 7. Ya, pangkat 7. Ya, pada tahun 2007 nanti diperoleh harimaunya tinggal 8. 512 tadi yang sudah menjawab pangkat 7, benar sekali. Dikali setengah pangkat 7 diperoleh harimaunya nanti tinggal 4. Jadi N-nya ada 8, tapi tahunnya 2007, gitu ya. Kemudian untuk kegiatan 3, dipunyai barisan U1, U2, U3, U4 dengan U1 sama dengan A. Dari kegiatan 1 diperoleh tadi UN sama dibagi UN dibagi UN-1 sama dengan R. Maka U2 dibagi U1 itu disebut R. U2 dibagi U1 itu R. Sehingga U2 itu kemudian U2 dibagi A. Karena A itu adalah suku pertama atau U1. Kita tulis U2 dibagi A. Sama dengan R. Jadi jika A-nya dipindah ruas, nanti A-nya dipindah ruaskan ikut R, nanti jadi A kalikan dengan R. Sampai sini ada pertanyaan apa tidak? Tidak, Pak. Ya, saya lanjutkan. Kemudian untuk U3 dibagi dengan U2 juga disebut dengan apa? R, ya benar, disebut dengan R. Sehingga jika
dipindah ruaskan U2-nya nanti jadi U2 dikalikan dengan kemudian karena U2 itu A dikali R dari yang awal tadi, dari di sini, dari awal ini U2 itu adalah A dikali R. Jadi di sini A dikali R dikali R, sehingga diperoleh U3-nya itu adalah A dikali R pangkat 2. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Ya, sekarang kita analisis lagi. U4 dibagi U3. U4 dibagi U3 juga disebut dengan R. R. Ya. Nah, jika U3-nya dipindah ruaskan ikut R, jadinya akan menjadi U3 kali R. ya U3 dikali R. Sama dengan AR pangkat 2 dikalikan dengan R. Karena U3-nya tadi dari sini dipilih U3-nya itu AR pangkat 2, ini U3-nya AR pangkat 2 dikalikan dengan R. Sehingga sekarang diperoleh U4 itu adalah AR pangkat 3. Ya. Dari sini diperoleh jika U3 itu AR pangkat 2, jika U4 itu AR pangkat 3. Nanti silakan kalian didiskusikan di diskusi kelas, karena kalian sudah mendiskusikan di LKPD dan ini ada di LKPD kalian. Nanti bagaimanakah rumus dari UN barisan geometri. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kegiatan 1. Barisan 3, 6, 12, 24, 48. U2 dibagi U1. 6 bagi 3 sama dengan 2. U3 dibagi U2. 12 dibagi 6 sama dengan 2. U4 dibagi U3. 24 bagi 12 sama dengan 2. Dan seterusnya. UN dibagi UN-1 sama dengan 2. Barisan 1, setengah, seperempat, seperdelapan. U2 dibagi U1, setengah dibagi 1 sama dengan setengah. U2 dibagi U3 dibagi U2, seperempat dibagi setengah sama dengan setengah. U4, UN per UN-1, 2. Dari tabel di atas dapat disimpulkan UN per UN-1 sama dengan pembanding sama dengan rasio. Setiap dua suku berurutan mempunyai rasio yang tetap. Karena barisan di atas mempunyai rasio tetap antara dua suku barisan yang berurutan, maka barisan tersebut disebut barisan geometri. Jadi dapat disimpulkan bahwa U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3 dan seterusnya sama dengan UN per UN-1 disebut rasio sama dengan R. Demikian presentasi kami. Yang mau menambah kami menyebut rasio atau pembanding dengan penggali. Boleh tidak ya? Pengali ya. Ya, dengan pengali. Boleh tidak? Ayo, silakan. Sepertinya boleh, karena rasio kan dipakai untuk mengalikan dari suku ke suku berikutnya yang berdekatan. Ya, mungkin ada lagi yang mau menanggapi? Setuju dengan kelompok Putri. Hasil dari kelompok kami dari nomor A, B, C, dan D merupakan barisan geometri dengan nomor A rasionya 2, B rasionya 1/2, nomor C rasionya 1/3, dan nomor D rasionya 2. Ya, terima kasih buat paparan dari kelompok 1. Jawaban kalian benar dan kalian semuanya luar biasa. Kita lanjutkan untuk presentasi selanjutnya. Yang mau mempresentasikan silakan. Saya, Pak. Bisa dipresentasikan. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami pada kegiatan 3. Diketahui barisan geometri dengan suku pertamanya 2 dan rasionya 3. Dan rasionya R. Maka suku pertama A, suku kedua A kali R, suku ketiga A kali R sama dengan AR pangkat 2, suku keempat A kali R sama dengan AR pangkat 3, suku ke-8 A kali R sebanyak 7 kali, maka dari A kali R pangkat 3. Sehingga
A S R banyak N sama dengan AR pangkat N gitu. Jadi diperoleh rumus tulisan geometri adalah UN sama dengan A R pangkat N. Ya, Siti silahkan menanggapi. Kelompok kami mendapatkan hasil akhirnya UN 2 kali 3 pangkat N. Ternyata ada yang salah dalam kami menyusuri bentuk sukunya. Yang benar UN-nya 2 dikali 3N pangkat 2 dikali 3 pangkat N min 1. Ya, ada lagi yang mau menanggapi? Saya, Pak. Ya, ini Miftahul ya? Iya, Ya. Pak. Silakan. Kami juga sudah sama dengan kelompoknya Peti. UN kami AR pangkat N min 1. Ya, mungkin ada lagi yang mau menanggapi dari Peti, Siti, dan Miftahul? Tidak ada? Jika tidak ada, kita lanjutkan untuk masalah berikutnya yang akan mempresentasikan siapa? Presentasi menampilkan video. Silakan Gadis untuk mempresentasikan kegiatan 3. Diketahui suku pertama sama dengan A itu sama dengan 3, N-nya sama dengan 6, U6-nya itu sama dengan A dikali R pangkat 5 sama dengan 96. Ditanyakan suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Jawabannya, suku pertama sama dengan A itu sama dengan 3, itu sebagai persamaan pertama. Suku ke-6 sama dengan A dikali R pangkat 5 sama dengan 96, itu sebagai persamaan 2. Maka dari persamaan 1 dan 2 diperoleh suku ke-6 dibagi suku pertama itu sama dengan A dikali R pangkat 5 dibagi A. Itu sama dengan 96 dibagi 3. R pangkat 5 itu sama dengan 32. R pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5, maka R sama dengan 2. Setelah diperoleh R sama dengan 5, maka suku kedua sama dengan A dikali R, itu sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Suku ketiga, A dikali R pangkat 2 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2, sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Suku keempat sama dengan A dikali R pangkat 3, maka sama dengan 3 dikali 2 pangkat 3, sama dengan 3 kali 8, jawabannya 24. Suku kelima itu A dikali R pangkat 4, sama dengan 3 dikali 2 pangkat 4, jawabannya 48. Sekian dari presentasi saya, apakah ada yang mau menanggapi? Ya, silakan yang mau menanggapi presentasinya dari Gadis. Saya, Pak. Ya, bagaimana Riz? Kelompok kami sependapat dengan hasil presentasinya Gadis karena diperoleh U2 sama dengan 6, U3 sama dengan 12, U4 sama dengan 24, dan U5 sama dengan 48. Walau cara mendapatkan hasilnya berbeda sedikit dalam kelompok Gadis. Oh ya, terima kasih. Ada lagi yang mau menanggapi? Saya, Pak. Oh ya, Novita, silakan. Hasil dari kelompok kami dari kegiatan 3 juga sudah sama dengan kelompoknya Gadis, jadi kami setuju. Oke, kelompok lain ada yang mau menanggapi lagi? Jika sudah tidak ada, kita akan lanjutkan untuk kegiatan yang terakhir, yaitu kegiatan 4. Silakan yang mau mempresentasikan. Teman, di sini saya akan membagikan hasil diketahui dari melalui bentuknya A. Ada 10 dari belah kiri menjadi 2 kali. Berarti diperoleh hasil 2. Lama bagian adalah 4 jam saya catatkan dulu. Jadi 4 dikali 6 menit. Habis itu dibagi dengan 8.
Jadi diperoleh M-nya itu bukan 8, tetapi 9. Karena ditambah dengan kondisi awal tadi. Kondisi awal bakterinya adalah 10. Jadi sekarang diperoleh N-nya adalah 9. UN sama dengan AR pangkat N min 1. U9 sama dengan AR pangkat 9 min 1. Jadi U9 sama dengan AR pangkat 8. Jadi diperoleh sama dengan 10 dikali 2 pangkat 8. Diperoleh sama dengan 10 dikali 256 sama dengan 2560. Itu adalah bakteri setelah 4 jam. Itu adalah jawaban dari kelompok kami. Makasih yang menanggapi silakan. Ya, kan yang mau menanggapi dari presentasinya Nanda? Saya, Pak. Oh ya, silakan, Sanda. Kelompok saya tadi memperoleh N-nya hanya 8, tapi setelah menyimak presentasi kelompoknya Anda dihitung N-nya ternyata N ada 9, sehingga kami setuju dengan kelompoknya Nanda dan Aulia. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau menanggapi? Saya Ya, silakan Iin. Ya kan kami memperoleh hasil dari UN-nya 2 kali 3 pangkat 7. Karena N-nya kami hanya 8, tapi ternyata N-nya ada 9, yaitu menit ke 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, dan 240. Jadi kami setuju dengan kelompoknya Nanda tadi. Ya, terima kasih pada masalah yang sudah kalian paparkan, permasalahan 1 sampai 4. Kalian semuanya luar biasa, tapi yang paparan terakhir dari Nanda diperoleh hasilnya 2560. Dan terima kasih bagi kalian semua yang sudah berpresentasi pada hari ini, yang sudah mempresentasikan. Mungkin ada pertanyaan, ya, ada yang kurang jelas, mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu dari masalah 1 sampai 4. Yang mau bertanya silahkan. Ada tidak? Tidak, Pak, sudah jelas. Sudah jelas. Ya, terima kasih karena kalian semuanya luar biasa. Jadi kita melanjutkan kesimpulan. Sudah Pak Solikin di-cut dulu. Pak Solikin, menang deh. Iya, Pak. Wes, Bud. Iya. Wes. Sekarang sesi diskusinya rampung. Kesalahan ini hasil pengamatan pengembangbiakan terhadap spesies bakteri yang berkembang biak dengan cara membelah diri diperoleh kesimpulan bahwa banyak bakteri menjadi 2 kali lipat setiap 30 menit. Jika pada jam 8 sebanyak 10 spesies bakteri dikembangbiakan dan diperkirakan tidak ada bakteri yang mati selama pengamatan, tentukan banyak bakteri pada pukul 12. Ini ada di kegiatan 4. Dan ini ada di kegiatan 3, sebatang PVC dibagi menjadi 6 bagian dengan panjang tiap bagian membentuk suatu barisan geometri. Jika pipa yang paling pendek adalah 3 cm dan yang paling panjang 96 cm, carilah panjang pipa bagian kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
Dari hasil paparan Pak Budi tadi dan hasil diskusi kalian, kita dapat menyimpulkan apa pada hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Aisyah. Dalam barisan geometri A adalah suku pertama, R adalah pembanding antara dua suku beraturan, R atau rasio diperoleh dari UN dibagi dengan UN 1, U2 dibagi U1, atau U4 dibagi U3, dan seterusnya. Ya, ada lagi yang mau menyimpulkan? Rumus UN geometri adalah AR pangkat N-1. Ya, jawaban kalian semua luar biasa. Jadi kita bisa simpulkan pada hari ini. Jadi misalkan ada barisan geometri U1, U2, U3, U4, nanti rasionya adalah R, U1 adalah A. Jadi seperti yang disimpulkan Alvis tadi, UN itu adalah A dikali R pangkat N dikurangi dengan 1. Kemudian nanti jangan lupa kalian untuk mengerjakan penilaian hari ini, ada penilaian sikap. Nanti kalian isikan di link berikut ini, ada penilaian pengetahuan, juga ada penilaian keterampilan atau hasil LKPD kalian unggah. Saya Pak Buji juga tadi menilai tentang pelaksanaan pembelajaran hari ini. Jadi yang aktif itu saya nilai, dan juga yang sopan di sini juga saya nilai. Jadi penilaiannya juga menggunakan penilaian proses. Kemudian mungkin ada yang mau menyampaikan, ada kendala atau kekurangan atau masalah yang dihadapi dalam pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyampaikan refleksi pada pelajaran hari ini, silakan. Saya, Pak. Oh iya, Peti, silakan Peti. Kami senang dan paham dengan materi hari ini. Dulu waktu SMP sempat bingung, Pak. Nah ya, terima kasih. Ada lagi? Saya, Pak. Ya. Saya hari ini agak terkendala sinyal, Pak. Tadi juga ada beberapa presentasi dari teman sama Pak Budi yang tidak muncul di layar saya. Oh ya, nanti bisa dilihat videonya setelah diupload nanti ya. Mungkin ada lagi yang mau merefleksi? Ini sinyal saya juga kurang baik, Pak. Tadi sempat keluar dari Meet. Oh ya, ada lagi? Kelihatan yang dipaparkan Anda tadi, saya masih sedikit bingung menentukan N-nya, Pak. Tapi nanti saya pelajari dan saya pahami lagi, Pak. Oh ya, tadi masih bingung nggak bertanya. Ya, ya apa-apa. Nanti jika ada pertanyaan, nanti bisa kalian sampaikan di grup WhatsApp kita, biar yang tidak mudeng jadi mudeng. Nanti akan saya jelaskan kembali. Yang belum bisa nanti di grup WhatsApp kita. Jadi kalau nanti chat di grup ya, biar semua teman yang belum tahu nanti bisa tahu. Ya. Untuk tugas tindak lanjut hari ini, kalian selain mengerjakan LKPD dan tugas-tugas yang sudah saya share di link tadi, nanti saya akan memberikan tugas kalian, tidak susah. Jadi, kalian silakan buat rencana untuk senantiasa mengingatkan teman, sahabat, atau keluarga kalian dalam tertib melakukan 3M, atau menerapkan protokol kesehatan selama 6 hari. Banyak teman yang diingatkan dari hari ke hari membentuk barisan geometri. Misalnya gini, Selasa kalian mencet atau mengingatkan Cinta teman kalian. Nanti Rabunya kalian mengingatkan Hilda dan Bayu. Pertama ada 2, yang Rabunya ini ada 2. Nanti yang Kamisnya ada 4. Nanti Kamis, Jumatnya ada 8. Jadi nanti harus membentuk barisan geometri setiap hari ke harinya. Itu paham ya. Jadi nanti misalnya pada hari Selasanya 2, nanti Rabunya ada 4 dan seterusnya. Itu kegiatannya cukup mudah. Nanti kalian kirim screenshot hasil kalian mengingatkan teman-teman yang kalian nanti ke Pak Budi. Itu tugas kalian untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan dan mengingatkan teman-teman kalian untuk menerapkan protokol kesehatan agar virus corona ini segera berakhir dari negara kita. Nanti untuk pelajaran berikutnya, nanti pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang deret geometri. Jadi karena hari ini kita mempelajari barisan, hari ini pertemuan selanjutnya kita pelajari deret geometri. Dan tetap semangat, terus jaga kesehatan. Terima kasih buat kalian hari ini yang sudah berpartisipasi.
Tetap jaga 3M, cuci tangan, pakai masker, dan kemanapun senantiasa menjaga jarak. Silakan untuk mengakhiri pelajaran hari ini, salah satu memimpin di dalam doa. Teman-teman, marilah kita mengakhiri pelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai.